Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah sama-sama kita tahu hadisnya, al-iman yazid wa yanqus, fajaddidu imanakum bila ilaha illallah. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun. Itu memang iman makbul, iman muslimin, iman orang-orang yang beriman kepada Allah, iman muslimin, iman yang terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman makbul, iman orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Artinya iman kita memang tidak pernah stabil. Berbeda dengan iman Nabi, iman Rasul, iman maksum, iman yang sudah dalam benteng dan penjagaan Allah Ta'ala. Ini naik, nggak pernah turun, stabil nggak pernah, naik terus sampai beliau wafat, tetap naik imannya kepada Allah, karena dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada sifat malas, merayam, kedul, nggak ada muncul di dalam diri seorang Nabi dan Rasul, nggak pernah. Makin semangat terus, dan ini nggak bisa kita lakukan. Dalam iman yang marbut, iman yang dalam penjagaan Allah Ta'ala, iman yang sudah marbut, diikat. Wa imanul malaikah, ini imannya malaikat. Dari ikat oleh Allah, gak bisa kemana-mana, stabil dia, stabil terus. Ruku ya ruku aja sambil yaumil qiyamah, yang sujud aja, yang tasbih gak pernah berhenti, terus aja stabil gitu. Ada lagi iman mal'un, iman yang dilaknat oleh Allah. Wa iman syayatin, iman setan. Makin kesini makin terus turun, nggak pernah naik, nggak pernah apa. Terus makin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman kita iman makbul, iman yang kadang naik kayak Nabi, kayak yang stabil kayak malaikat, kadang turun sih kayak setan. Itu kita. Banyak naik, banyak turun. Setan. Kadang semangatnya luar biasa, subhanallah. Wah, udahlah, semua dilalap itu, duha, tahajud, tas dilalap seharian. Besok berhenti total itu. Kenapa? Capek. Wah, semangatnya luar biasa. Semua bab-bab ibadah dilalap habis. Senin Kamis oke, sehari ambil 5 juz. Wah, semua habis itu. Gua laksana seorang Rasul itu ibadahnya.
Cuma 3 hari kuatnya. Pak nggak tahajud, capek. Nah, kita emang seperti itu, jangan disalahkan. Kalau sedang turun memang turun, kita bukan imannya Rasul naik terus. Dan nggak stabil kita, bukan malaikat. Dan juga nggak turun terus, bukan setan kita tuh. Itu aja, cuma naik berapa persen gitu tuh. Stabil berapa persen, berapa turunnya? Ya mungkin berapa turun aja itu nanti. Ya. Karena memang harus dicas gitu. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Cas dengan tauhid kita kepada Allah. Maksudnya apa? Hal-hal yang bisa menumbuhkan tauhid kita kepada Allah, itu maksudnya. Yang bisa menambahkan tauhid kita, bukan sebatas tafsirannya cukup dengan kata la ilaha illallah saya diwiridkan, bukan. Tapi dengan sesuatu amal perbuatan, ucapan yang bisa meningkatkan la ilaha illallah. Itu dicas. Jadi ngecas iman itu banyak yang menafsirkan cukup dengan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Bukan itu saja, bukan mutlak kalimat la ilaha illallah, tapi setiap amal perbuatan ucapan yang bisa menguatkan meningkatkan la ilaha illallah apa aja. Sedangkan wal ibadah tata'allaqu bil iman. Sedangkan ibadah itu berkaitan erat dengan iman. Wa in kana yazid qawiyatil ibadah. Kalau imannya nambah, imannya kuat, imannya hebat, semangat ibadahnya. Ada kaitan, pak ayat itu. Ya. Wa in kana yanqus dha'fatil ibadah. Tapi kalau imannya lemah, imannya lagi ngedrop, ya udah dha'fatil ibadah. Timbul malas ibadahnya, lemah dia punya ibadah. Diajak ibadah malas aja bawaannya. Lagi apa? Lagi ngedrop gitu. Belum move on gitu maksudnya. Lalu bagaimana kita meningkatkan ini? Kalau lagi naik enaklah, stabil boleh. Lagi turun nih, ini kelamaan turunnya nih. Naik 10%, stabil 20, yang turun ini 80 kelamaan nih. Nih, banyak kan kelamaan. Bagaimana kita meningkatkan kekuatan syukur ibadah? Gimana sih ningkatinnya gitu? Saat kita ngedrop turun itu penting nih. Yang pertama adalah ayya'lama ma yanfa'u minal awamir wa ma yadurru minan nawahi. Yang pertama ayya'lama, dia harus tahu, ya'lam, alim. Harus pinter, harus alim, harus tahu. Ma yanfa'u, apa-apa yang bermanfaat minal awamir, dari setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ma yadurru minan nawahi, dan apa yang bisa memberikan madarat bahaya dari setiap larangan Allah dan Rasulnya. Sehingga semangat itu bukan semangat menjalankan perintah Allah saja, tapi semangat pun meninggalkan larangan Allah. Banyak orang yang semangat ibadah tapi maksiat masih doyan. Karena yang ditingkatkan semangat ibadah, tidak semangat meninggalkan maksiat. Maka selama kita mengetahui apa manfaat dari apa yang kita kerjakan, semangat pasti. Makanya kenapa orang tidak melaksanakan amal kebaikan? Karena memang dia nggak ngerti apa manfaatnya. Maka setiap apa yang dilakukan, ngerti, paham manfaatnya, dikejar pasti itu. Kayak dengan duit gitu kan. Apa diteangan ke mana oke? Kerleles, kercapek, kerlelah, piduitan mah didudal gue. Dari kamar sih hujan makan hujan. Beda. Karena piduitan mah ya'lam, dia paham, dia tahu. Tapi melangkah ke masjid, melangkah ke tempat-tempat yang baik di akhirat, dan memang bonus nanti katingali harita. Ini yang duit makan bunggelekan aya duit. Dengan ibadah teka tingali pahalana, makanya itu semangat. Perlu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak yang meninggalkan ibadah sebab enggak ngerti, enggak paham apa manfaat daripada yang dikerjakan. Selama yang kita tahu bahwa semangat melaksanakan ibadah, tahu apa yang dikerjakan, pasti dikejar. Pasti itu mah timbul semangat. Kenapa? Tahu manfaatnya. Kalau ada depan kita anak kecil, ada batangan coklat, ada batangan emas. Yang alamnya dia, taunya dia, ngambil batangan coklat. Yang dia tahu itu. Emaknya mana?
Tuh, kenapa beda? Nah itu dia, makanya tahu. Saya cari tahu dulu, kaji ilmu, tambah ilmu, terus tambah ilmu. Kenapa? Biar tahu mana coklat, mana batangan emas. Nah kebanyakan orang ngambil batangan coklat. Sesaat dirasakan, manis langsung enak. Tapi batangan coklat tapi tidak lahar. Oke, tukerkeun kan gitu lama prosesnya. Makanya orang lebih banyak sering ngambil batangan coklat, tinggalkan batangan emas. Ninggalkan berjamaah coklat sare kan gitu. Batangan coklat ini nggak ke masjid, coklat enak. Batangan emas sering ditinggalin itu. Banyak meninggalkan batangan emas gitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu betapa pentingnya berjamaah di masjid, pentingnya ibadah kita kepada Allah yang lainnya. Makanya jangan cari batangan coklat, kejar batangan emas. Karena dengan batangan emas ini bisa beli batangan coklat ribuan. Banyak yang meninggalkan seperti itu. Makanya harus tahu apa yang kita tahu, apa sih manfaatnya ibadah ini. Saat kita malas tahajud, coba cari tahu apa keutamaan, apa fadilahnya. Selama kita tahu apa yang kita kerjakan, insya Allah semangat pasti itu. Semangat, ada bahasa bosan yang ngaduin, ya. Orang yang sudah miliaran, triliunan, apa udah yang ngaduin terus, nah sebabnya apal manfaatnya. Makanya orang-orang yang tahu manfaatnya pasti dengan semangat ibadah dan semangat meninggalkan maksiat. Kenapa? Dia tahu juga apa madorotnya, apa bahayanya. Kalau ada orang pergi ke hutan, jong-jong udah apa? Udah masuk ke hutan, pulang. Dari mana kamu? Dari hutan. Loh, kok berani? Iya, itu ada serigala yang sangat kuat. Oh gitu. Isu kan datang lemon. Moal nggak bisa apa lagi binatang buas. Hari kemarin mah apa binatang buas? Asuh, ada jong-jong gitu. Apa? Ketika apal besoknya, moal mungkin asuh tadinya. Sebab ini maksiat, apal apa madorotnya, apa bahayanya, dan mau ditincak deui, mau asuh deui. Kenapa orang maksiat? Karena dia nggak paham, nggak ngerti apa bahayanya masuk ke dalam maksiat itu. Jong-jong mah itu. Ya kayak kita nih, begitu naik motor kendaraan, ya ada razia, dan nggak tahu kita nggak bawa dompet gitu, cuek aja jalan. Begitu punya tahu nggak bawa dompet, ngeri juga kadang-kadang gitu kan. Mendingan tak apal gitu. Begitu apal di iman, mendingan tak bawa dompet. Tadi razia cuek we, sok pak air razia ngahaja apal tak bawa dompet, wani mau alwani, tanya ke mau jam. Mau alwani geus apal teu mawa. Moal asup karana eta. Ku sebab apal jadi teu wani maju mundur deui balik deui. Ku sebab teu apal kamari asa jong-jong pede bawa we. Enggak taunya bukan dompet, bon gitu. Cuek lewat Bandung oke wah begitu ka imah oh gini kan lain SNK. Tapi enggak teu apal teh. Kadang-kadang orang begitu melaksanakan perbuatan salah bisa karena nggak tahu apa madorotnya. Makanya selama tahu itu manfaatnya insya Allah gitu. Sekarang bagaimana pertanyaannya? Gimana kalau kita tahu gitu? Tahu fadilahnya, tahu keutamaannya, tapi nggak ngerjain. Tahu ke masjid berjamaah pahalanya gede, tahu. Paham iya, ke masjid enggak, nah ini kejebak yang kedua, udah tahu tapi nggak ngerjain. Tahu tahajud fadilahnya, tahu keutamaannya besar, kosong. Tahu gitu. Iku mah iya. Sedangkan tadi orang yang semangat ibadah itu harus tahu. Ketika sudah tahu apakah mutlak akan terjain? Enggak, banyak yang terjebak udah tahu ngerjain. Tahu sedekah itu pahalanya besar, tahu. Yang gede yang besar tahu itu. Tapi ini kerjanya yang mana? Yang kecil. 10.000 dan 100.000 mana yang bagus pahalanya? 100.000 tahu dia suka. Tuh. Nah, apa nggak apal gede ganjaran 100.000 nu bareng? Tapi nah anu iya. Apa nggak apal ganjaranna? Terus tuh. Tapi kenapa nggak suka 10.000? 10.000 jeung 2.000. Mah nggak suka halusna. 10.000 kenyataannya
2.000. Apa kita kemarin? Geus hudang jam 3 dari teh. Apa tahajud apa? Henteu ki hukul sare deui. Ini kejebak sekarang yang kedua, udah tahu ngerjain. Baca Quran apa pahalanya? Apa? Makin lama baca Quran makin gede ganjaran. Tahu. Baca lama henteu WA baca gitu. Kata Allah katakan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Gitu. Fa illam yastajibu laka, bila mereka yang Muhammad tidak mengabulkan ajakanmu, ya, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu telah mengikuti hawa nafsunya. Tahu nggak dikerjain, berarti dia sudah dikalahkan dengan hawa nafsunya. Tahu, korupsi itu bahaya, tahu. Penjara pasti. Dicopot kita duit. Enggak duit. Apa madaratna korupsi itu? Bener tuh. Pasti bakal berhadapan dengan hukum, tapi dikerjain juga. Tahu madaratnya, kenapa dikerjain? Yattabi'una ahwa'ahum. Dia sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Itu masalahnya. Makanya termasuk musibah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Sunnah ditinggalkan. Ini musibah. Kenapa? Setiap ibadah yang dikerjakan ditinggalkan, itu musibah. Iza kanat hadhil ummat taraku sunnata nabiyyi. Apabila umat ini sudah meninggalkan sunnah nabinya, ini musibah. Berjamaah 5 waktu ini merupakan salah satu yang bisa ngecas iman kita, ditinggalkan. Ini musibah. Nabi nggak lihat musibah itu seperti wabah, penyakit, bencana, banjir, angin topan. Bukan itu yang dikhawatirkan musibah. Musibah itu iza kanat hazil ummat taraku sunnata nabiyihim. Bila umat ini sudah meninggalkan sunnah nabi mereka, itu musibah. Ya, itu pokoknya ditinggalkan sunnah nabi mereka. Maka habis sudah. Ya, semangat ibadah bakal turun itu. Kenapa? Ditinggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu poin saja yang saya akan katakan nih, supaya semangat gitu ya. Ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu sahabat yang didoakan sama Nabi kaya soleh. Ada lagi Ibnu Abbas, sahabat yang didoakan ahli tafsir, menafsirkan Al-Quran, jago beliau, walaupun masih muda beliau usianya. Terlihat ketika Rasul menyampaikan ayat An-Nasr, Iza jaa nasrullahi wal fath ila akhir ayat. Sahabat tanya kepada Rasul, tanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa makna ayat tersebut? Dengan artinya pun sudah diketahui. Iza jaa nasrullahi wal fath, jika sudah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Beliau mengatakan ini kemenangan umat Islam. Ya, ini umat jadi mulia, umat Nabi jadi hebat. Ya, terus sahabat umat pun menjawab demikian sama. Ibnu Abbas ingat demikian. Beda dengan jawaban sahabat yang lain. Engkau apa? Dengan ayat ini ya Rasul, engkau sebentar lagi akan meninggal dunia. Gitu. Sahabat kaget yang lain, kok bisa? Tercengang mengatakan bahwa Rasul akan meninggal dunia sebentar lagi. Memang iya. Apa maksud engkau, hai Ibnu Abbas? Ya kalau sudah datang kemenangan Islam, pertolongan dari Allah Ta'ala, manusia banyak yang berbondong-bondong masuk tauhid kepada Allah, berarti tugasmu sudah selesai ya Rasul. Sudah selesai tugasmu ya Muhammad.
Apa kata Rasul? Shadaqta, engkau benar. Ya kalau sudah datang pertolongan dari Allah, Islam sudah maju, orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dia tauhid kepada Allah, berarti tugas Nabi sudah selesai. Betul kau ya Ibnu Abbas. Geleng-geleng itu namanya Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi, orang yang cerdas menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf yang didoakan orang menjadi kaya raya lagi soleh, kaya raya luar biasa ibadahnya, sedekahnya bagus luar biasa. Dan beliau termasuk sahabat yang pengen minta miskin, gak dikasih miskin sama Allah. Capek jadi orang kaya. Kita capek jadi orang. Beliau minta sama Allah, ya Allah miskin ini supaya ngerasain gimana sih miskin teh gitu. Capek jadi orang kaya, capek banyak duit. Kita emak yang jawab. Bisnisnya pun nggak pernah ada rugi, nggak pernah nggak beli. Bahkan dia minta pengen dagang nggak laku karena capek laku dia. Orang sini kan capek nggak laku. Bayangin minta doa, minta miskin nggak dikasih miskin, minta dagang usaha nggak laku nggak dikasih sama Allah. Capek beliau itu. Setiap dia duduk, bangun, duit. Bersandar, bangun, duit. Itu. Sampai begitu. Kalau kita kan duduk, bersandar, bon. Nyarang deh, gugah, cicilan orang mah. Aduh. Stroke 10 juta, ketampingan 2 juta. Mengetok mainan stroke, bisa stroke gitu. Suatu saat beliau pengen apa ya, ngerasain gimana sih dagang teh nggak dibeli gitu. Pengen ngerasain. Lah udah kan nggak mau, pengen dibeli terus. Capek beliau itu. Suatu saat pernah beli korma itu di Mesir. Itu korma udah usang. Udah nggak layak dikonsumsi. Bertonton dia beli itu dari Mesir gitu. Sahabat yang lain di Madinah kaget, ngapain beli korma yang udah begini katanya. Kita aja yang udah bagus-bagus jangan dibeli gitu. Ini sengaja beli korma bertonton beliau dari Mesir. Udah usang, udah basi, udah nggak layak dipakai, dimakan, nggak layak gitu. Simpan di tokonya. Bertonton itu. Udah lawan sama iya, sahabat bingung dia ngapain dagang begitu. Dia mau bukan apa, pengen rasa gimana sih nggak dibeli gitu, nggak ada yang beli kan rasanya gitu. Dari yang aja, datang dari Suriah. Di Suriah terjadi wabah penyakit, membutuhkan banyak korma yang basi. Bayangin, coba. Di Suriah terjadi wabah penyakit dan obatnya harus korma yang sudah basi. Itu obatnya. Bukan korma yang bagus-bagus, tapi yang sudah usang, yang sudah rusak. Ditanya di mana? Tuh di sana. Di sahabat Abdurrahman bin Auf, ditunjukkanlah, datang ke situ, diborong semuanya. Dagang basi oke, payu gitu. Sahabat yang lain kaget, kok bisa begini ya? Itulah Abdurrahman bin Auf yang minta miskin gak dikasih miskin, yang minta dagang telaku dikasih telaku, dilakukan. Sahabat yang lain bingung, cancang-cancang kita korma basi diborong batu itu. Gak bayangkan. Bukan itu masalahnya yang kita perhatikan, bukan bisnisnya. Apa? Beliau itu ya ta'allaq bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu judulnya. Karena beliau itu selalu nempel berkaitan dengan sunnah Nabi. Man ta'allaqa bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam najwa wal falah. Siapa yang berkaitan dekat dengan sunnah Nabi, hidupnya bakal berkah, bakal selamat, bakal bahagia. Beliau nggak pernah ketinggalan berjamaah dengan Nabi dari awal hingga akhir, terus ditempel sunnah Nabi. Berkahnya itu maksudnya. Jadi yang jadi masalah bukan dagangnya sukses, kayanya hebat, bukan. Itu kuncinya, berjamaah nggak pernah resotan. Beliau dengan Nabi itu. Berbeda dengan Sa'labah, bertolak belakang. Ya, miskin dekat, kaya minggir. Nah ini nih, celaka akhirnya.
Yang tadinya kaya raya, makmur, subur, ninggalin sunnah Nabi, udah ludes semuanya itu. Makanya bangun sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Nanti beda coba itu. Ya kalau kita ikut hitungan matematika, apa rezeki kita udah tekor. Ya. Tanggal 3 udah stresin, tanggal 20 kita. Iya, so hitung-hitungan matematika, gaji 10 juta cukup enggak? Anak sekian butuh sekian, gitu kan? Ya, istri butuh sekian, candu hiji deui. Terus enggak cukup, Pak. Enggak cukup. Nah, sorry sih biasa-biasa we. Ujang. Haji Ujang ini senyum-senyum wae. S3 surasri sorangan L4 lu lagi gitu. Itu tempel sunnah Nabi. Kenapa beliau nempel? Karena tahu apa manfaatnya. Itu maksudnya. Apa manfaatnya? Maka ditempel terus, nggak pernah tinggalin. Dia tahu apa manfaatnya sehingga dia semangat ibadah, tahu manfaatnya. Berjamaah nggak pernah resok gitu. Bonusnya itu tuh. Orang kaya yang sukses, ya soleh lagi. Apapun juga yang kita dapatkan, kita nggak bersemangat berjamaah 5 waktu. Apa sih yang bisa sok coba tuh? Ya, maka masjid tara, baca Quran jarang, penting sare wae, sedekah hitungan, zikir nunutan, naon atuh sih teh? Lain cabok. Naon sok coba tuh? Umur geus kolot, geus buisa, usop wae sih. Loba kitu mah istiqomah semangat, tahu manfaatnya. Itu mancing lauk mancing dianting kan tak apa loh orang gitu. Kalau begitu mah semangat kan, coba alihkan gitu ya nanti. Ini sekolah orang terus saya rata. Nanya tuh ngaji geus nyarande gitu kan sekolah kan. Apalah orang kene mah tegap we biasa galing ye. Bener tuh sekolah. Nyarane ente make standar gitu. Saya laku. Suku gonta-ganti gitu kan. Katakan min alamat. Sekolah kan keseran tuh lah. Terus buka Minang, terus buka Incu atau keseran terus juga ditinggalkan gitu malah. Mesti pakai ke Mesir sih. Di mana mau tak Cirata sih aku mah ya. Tengenahan geus mau tinggalkan lah kalauna. Era orang tuh lingkungan, ku huis, ku usia, ku incu. Arek gitu ya teh hidup. Geus loba lah urang naon geus ka masjid lah. Lobakeun ibadah gitu. Naon deui sok coba. Pamajikan geus aya geulis deui nya. Anak geus saroleh garanteng gawe KB incu geus aros kabeh. Geus naon deui sok coba. Eta surga dunia tuh betul mah heseh gitu teh. Bener loba duit pamajikan, wah, Pak Weko budak narkoba, sok coba ngeunah urang, bener, ngeunah urang sok coba, bener teh, teleman batu kalau luar nungkul, mana saya tanya, teleman jerona ribu sih kalau urang, leuwih di urang, kalau ninggalikeun batu jerona luar nungkul, mana saya tanya, wah belama tersedih teh, berangkat naik motornya, mobil Alphard mana, kerkieu jerona tuh ngeunahnya, lain ngeunah, eta teh keur diudah-udah ku hutang. Bener, ngeunah urang, jongjon, santai, enjoy. Saya tambah ngeunah di isti AC oke panas akhirnya. Kalau itu kali udah embung di kaki ku batur. Ngeunah urang bukan apa. Makanya kita upload yang di Jabal gitu. Sorry, ini apa kemarin lagi deh. Ngeunah urang geus bukan apa lah. Dengan syukuran nikmat ka Allah Subhanahu wa taala bisa ka masjid, bisa ngaji Quran, nikmat di Allah. Itu atau syukuran, tong ningalikeun duit soal kurang, langsung we urang teh segala jadi kapanasan. Tingalikeun geus dibogakeun ku Allah bisa tahajud, bisa berjamaah, bisa ngariung, nang dahar deh. Nah, bener. Hese batur mah keur hees keneh batur mah. Urang mah geus boga. Tuh nikmat eta teh syukuri kita leuwih di duit kita teh. Ketemu? Ibu? Gitu. Rasul arisan telat ngamuk ka salah. Itu syukuran nikmat. Itu masalah. Jadi kalau kita tahu manfaatnya sebagaimana Abdurrahman bin Auf, eta bonusna eta. Insyaallah. Naon atuh urang teh bisa napal di sunnah Nabi. Makanya
sunnatu nabiyihim asrar sirrun min asrarin nubuwah. Sunnah-sunnah Nabi itu termasuk sir, rahasia-rahasia di balik rahasia kenabian. Artinya kalau kita nempel dengan sunnah Nabi, sudah mendapatkan bagian kenabian, maksudnya gitu. Paham gak kira-kira? Nempel dengan sir min asrarin nubuwah. Kalau kita ingin mendapatkan sir kenabian, nempel dengan sunnah Nabi, itu maksudnya. Makanya tere diijabah doanya dengan sebab kendaraannya dengan sunnah Nabi. Itu nempel dengan baca Al-Quran. Saya harus baca Quran sehari 2 lembar. Terus peperireun berjamaah. Jarang kejar baca Quran sehari selembar bisa. Nyanyong semangat ke jawabnya haji. Insyaallah gitu atuh, tekankan urang kudu maca Quran, maghrib sakaca, subuh sakaca, salembar balapan bisa lah. Maca WA ge berjam-jam kuat. Biar aku maca Quran sakaca, subuh sakaca, maghrib salembar. 24 jam biar aku bisa nyisikan waktu atuh. Bener tuh? Bisa 10 hari 1 juz. Al-Quran itu ada yang 10 lembar, ada yang 8 lembar. 10 lembar adalah 1 juznya. Gitu. 10 hari selesai. Sebulan 3 juz, 10 bulan hatam sendiri, terus nempel. Baik, ya. Saeutik oge teh nanaon. Cek Nabi khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaiknya amal itu sedikit istiqomah. Dikit istiqomah. Mudawamah yang penting, sedikit enggak apa-apa. Nempel dengan sunnah Nabi baca Quran. Bedakan kehidupan kita, hati kita beda nantinya itu. Insyaallah. Dan bisa baca Quran. Wah, apa tuh? Silakan. Ya. Bahkan Nabi katakan rumah yang sering baca Al-Quran di rumah itu terang. Penduduk langit itu malaikat bingung, ini siapa yang paling terang ini? Rumah yang paling terang, rumah yang sering baca Al-Quran. Dilihat oleh penduduk langit, oleh malaikat, wih geningan rumah Pak Haji anu, wah terang. Baca Qurannya sering di situ. Dilihat lalu rumah ini, oh ini kok ada baca Quran ini, tapi terang, nggak gelap apa? Gelap nggak terang ini, tapi ada baca Quran. Oh murotal. Yang ini terang, ada suaranya. Oh bunyai, iya. Kok ada suara Quran tapi nggak bunyinya? Poek. Di deketan, murotal. Jelema mah ke HS we. Silakan. Oh setel ayat ruqyah simpan di nanaon. Saya eta mah lain kitu. Eta mah audio visual. Tong jadi patokan eta mah. Patokanna ieu ya Iqra baca, kieu lain trek. Al-Baqarah teh 2 jam. Saya eta mah. Lain kitu eta teh kadeke suarana kan poek. Murotal. Beak baterai terus ada lazim tak geus beak. Tong kitu atuh. Tong murotal wae dietakeun teh. Imah halusnya baca Quran wae. Jerona nonton TV we sia. Gitu. Eta atuh baca Quran atuh. Sok ayeuna lah dimulai. Iraha deui urang teh. Rasulullah tuh kan sebagai orang yang diwahyukan Al-Quran mau meninggal dunia juga cek and recheck beliau. Ayat pertama takut belum disampaikan, takut belum dikerjakan. Ayat larangan takut belum disampaikan, takut tinggalkan. Di cek and recheck Rasulullah itu. Ada orang ngecek kumaha itu. Ya, bacaan kecan lancar, kok mengerti jerona, kok paham maknana. Rasul sendiri ngecek itu, takut ada ayat-ayat yang belum dikerjakan perintah, takut ada yang belum tinggalkan larangan. Dicek kembali Rasul itu. Ada orang ngecek kumaha. Terus tuh mata Yasin, kan mau tunggu, mau apa tuh mata Yasin kadang-kadang. Tentang gitu, terus hajat insyaallah. Tapi bisa naon tuh tahajud tuh, ya itu insyaallah. Makanya menyemangati ibadah, ngerti manfaatnya, maka beliau nggak pernah meninggalkan, terus dikejar, terus ditempel itu. Berkahnya luar biasa. Tahun ninggalin keluar berjamaah saminggu Ustaz, ngejar ninggalin kalau saminggu atuh. Istiqomah we heula terus bertahun-tahun, nanti kehidupannya beda. Minimal ketenangan batin akan Allah kasih. Ketika sir kenabian itu nempel pada diri kita,
Minimal ketenangan hidup akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak gelisah. Ya, hidupnya kuat. Ya, hidupnya ajeg pancet tepayaan hidup nanti. Kusing payaan gitu. Itu diantaranya keutamaan sir min asrarin nubuwah. Makanya orang-orang yang betul-betul ngerti akan manfaatnya itu akan menumbuhkan semangat ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu tapi enggak kerjain, jawaban Allah fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Bila mereka tidak mengabulkan mengerjakan ajakanmu ya Muhammad, ketahuilah mereka itu sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Yang kedua, yang menjadikan semangat ibadah kita kepada Allah Ta'ala, Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Adapun orang-orang yang jahadu, yang mujahadah, timbulkan kesungguhan. Nah ini nih, yang punya kesungguhan, lanahdiyannahum subulana, kami kata Allah akan memberikan hidayah untuk sampai subulana kepada jalan-jalan kami kata Allah Ta'ala. Maka timbulkan semangat heula bade moal itu gitu. Allah akan ngasih jalan selama kita punya mujahadah yang kuat, semangat yang luar biasa. Gimana Pak? Mau umroh nggak? Boro-boro ini nih. Boro-boro. Udah boro-boro begitu. Sing semangat, sing mujah sungguh-sungguh. Mau umroh nggak Pak? Insya Allah. Gitu. Walaupun jangan boga duit. Tinggi mana jualan itu gitu. Minimal ada mujahadah kesungguhan. Jangan sampai orang kumaha kewe. Nang gitu. Kayak kumaha. Baca Quran di sekolah bisa Pak? Aing mah teu bisa sih karena teu bisa we geus. Dan jawabannya teu bisa. Sing semangat, sing mujahadah, sing sungguh-sungguh. Nanti Allah jajarkeun gitu. Kalau kita nggak ada mujahadahnya, nggak ada kesungguhannya, Allah ngasih jalan dari mana? Gitu. Makanya timbulkan kesungguhan yang kuat dulu baru bisa. Ya, nanti Allah akan tunjukkan, Allah akan mudahkan jalannya. Itu jangan lemah, pelenyak gitunya. Udah mages kolot. Iya we, saya tok gitu. Terus we, ada cerita kan, ada bapak-bapak. Anaknya di pesantren tahfiz Quran. Ya, lalu anaknya pulang dia baca. Timbul satu kecemburuan dalam hati seorang ayah ini. Ya, anak saya bisa. Malu kalau saya nggak bisa. Di sini termotivasi itu dengan anaknya. Ya, ada kesungguhan. Anaknya pulang dia baca Quran, dia hafalkan Quran ayat demi ayat. Walau usianya sudah hampir 50 lebih itu. Ya, sudah nggak produktif untuk menghafalkan Al-Quran karena bukan otaknya nggak mampu, memorinya penuh Pak kita. Memorinya penuh, ini berapa giga nih? Bukan otaknya nggak mampu, saya mau tapi udah tumpul, enggak, bukan tumpul, memorinya kepenuhan. Kalau anak kita memorinya masih kosong, mikirin belajar doang. Kalau kita kan banyak pikiran, penuh ini, jadi mental gitu. Dia coba terus kesungguhan, terus cari kesungguhan. Apa yang terjadi? 10 tahun otodidak. Dia hafal Quran, hafal itu. Anaknya hafal, dia juga hafal. Kenapa? Ada mujahadah kesungguhan. Allah berikan jalannya itu. Yang mungkin secara normalnya nggak mungkin bisa. Otodidak, dia sendiri ngapalin, tapi bisa Pak. 10 tahun, ini kisah nyata. Ya, ini apa? Ada kesungguhan, alhamdulillah. Walaupun dia sudah mungkin otaknya udah kepenuhan, ya sudah mungkin banyak segala macam pikiran, tapi Allah kasih kesempatan. Kenapa? Di sini ada kesungguhan yang luar biasa. Saya harus tahajud sebelum tidur. Nanti Allah jujurkan 3:30 udah bangun, jam 3 udah bangun. Dikasih kekuatan sama Allah beranjak ke tempat tidur, enak nantinya. Timbulkan kesungguhan, saya harus begitu. Ya, saya harus punya anak 12 gitu. Insya Allah. Gimana Pak anak? 2 aja. Ya udah 2 aja. Diberi nanti, tapi harus punya minum.
Gitu. Begitu. Ya. Orang aja buat maksiat semangat atau bebeakan bani pinarakaan, wah mujahadana, wah luar biasa. Mana Pak judi Singapura? Mana eleh ku jelema ka masjid teh semangat. Ada judi ke Singapura oke semangat pinarakaan pidosaeun. Mana eleh semangat kudu kitu urang teh. Terus tong eleh atuh. Batur ge arek modal dina maksiat ge wah mujahadana ka mana? Arek judi ka mana? Arek mabok. Wani teh jelema. Mana urang teh wani atuh. Pak ke masjid hujan ayam payung gitu Pak ke masjid Bu jadi jangkeng tukur kering telepon Pak ini ada bonus 20 juta diambil sekarang nanti sekarang nggak gini apa hujan ayam payung ada kamasin setedeh nah iya ada duit mah apal manfaatnya sungguh-sungguh neanganna ada di akhiratnya engke kowe ayat tamu ayat kaji yes ya itu kan masjid gitu orang terkadang makanya timbulkan mujahadah kesungguhan timbulkan walaupun orang sigal lemah kumat bisa tapi Allah bakal ningali Allah nggak tidur Allah tahu kayak kita oh saya sungguh-sungguh ya kayak dijajakan ku kami ya Allah pengen sedekah kayak dibangarkan gitu pengen ya Allah sedekah pengen barang dari kabar ke diusahanya dilancarkan ku Allah bisnisnya dilancarkan ku Allah jobnya tamu kenapa pengen sedekah pengen barang bere ya Allah karunia saya katanya hayang barang kabar ke kalau mau dijajakan usaha dilancarkan jobnya ditambah terus baik itu kenapa dia teh hoyong babantu kabatu hoyong sedekah kabatu hoyong gitu tanya yang minta mahal ya Allah minta banyak rezeki belum tentu dia sedekah Gus ulama duit dengan perhitungan mereka bener tuh gimana kalimatnya ya Allah saya ingin banyak berbagi geus kitu bentana ketika dibanding beunghar berbagi sebab orang minta beunghar hungkul begitu dipentas sedekahna merot gitu urang teh leres teu enggak ada beda kayak duit mah tuh ya Allah berikan rezeki yang halal yang banyak mere moal saya tuh tong minta banyak ya Allah saya ingin minta banyak sedekah gitu mintanya hayang bisa barang bere ka batur hayang sedekah itu mintanya begitu nanti dikayakeun ku Allah dan niatnya hayang barang bere ka batur hayang sedekah nah kitu minta ganti aya nama atau minta loba wae bener teu ya Allah saya ingin banyak sedekah geus kitu otomatisnya pasti loba doa iya ya wewe kanya uangnya duit pesen teh ini bentel duit doa pematikan saya teh era salakina masa didikan salakina ada gitu jangan eta duitnya mau dibentes ya ada ke sekolah eta duit dari gitu doa gila jalan kartu nanya duit doa tak suka doa sampai buka dukungan duit apa dukungan atau ya nama tak terus loba dukungan namanya loba dulur loba dulur ya nama namanya apa loba duit biasa nggak jawab itu salah nggak suka nama mamat kenapa sih aduh aduh itu nggak jawab tarik salah nih kayak mual nggak kejebak ibu-ibu sok ke pasar tak bu sok ke pasar osok kita malah kejebak mual ya osok ingat kesalaki pamali kenalan osok mereka kenalan kesalaki meliko kopea kolor ini kolor kopea jadi timbulkan mujahadah semangat insyaallah kerjakan dua Allah untuk malas-malasan kenapa kata Allah wa inna minkum lamal la yubatti anna kita jawaban Allah karena sebagian kalian
sungguh ada yang suka layubati anna, suka melambat-lambatkan, suka ngangke-ngke, entar nunda-nunda gitu maksudnya teh. Harus ada jawaban. Memang kita wa inna minkum, dan sebagian kalian laman, ada orang-orang layubati anna yang suka bikin lambat, nanti, entar, kedeui sampai gitu tah. Entah begitu. Ya, lambat-lambatkeun, ada doa pengen diijabah, ada salat dientarkeun, tong atuh. Ka Allah Gusti ijabah. Salat maneh paneuri gitu. Salat ijabah doa pengen cepat diijabah, ari salatna ngan cepet-cepet langsung berjamaah kumaha ya gitu. Yang ketiga, menimbulkan semangat ibadah adalah al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu kata Nabi tergantung teman dekat agamanya. Artinya apa? Kita harus pandai-pandai, cerdas mencari partner dalam menjalankan semangat ibadah kepada Allah. Cari teman, CS, ya, sobat yang bisa menjembatani semangat kita kepada Allah. Jangan cari teman yang bikin kita jadi jauh dengan Allah. Geus mau orang kedun, saya tahu hoream, beak geus. Urang hoream, jadi semangat ka bawa gitu tah. Jadi pandai-pandai cari teman, cari CS gitu, yang bisa menimbulkan semangat ibadah gitu. Jangan sampai cari teman yang bikin kita down ibadah, lemah ibadah. Terus cari teman nih, oh si An bagus nih, deketin si An, semangat ngaji, semangat berkarya, semangat kerja, itu cari terus, tempel gitu. Jangan sampai dilepasin. Jangan cari teman yang bikin jadi nggak semangat kerja, nggak semangat cari ilmu, nggak semangat untuk segala jangan. Ya, cari teman yang bisa mensupport ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Makanya kalau istri atau suami bangunin istri atau suami tahajud susah, gampang. Udah capek dia bangun juga, udah bu sholat samping suami, Allahu Akbar, kencang dikit aja. Ya. Dia pasti malu nggak tuh? Malu tuh si mama sholat di dia kan gitu ya. Geser kali itu, pindah kali itu bu, Allahu Akbar. Namun yang hadap gitu si gamait, Allah. Tuh kudu kulambai, derwenges gitu. Akhirnya aku derma tuh. Kulambai mah kadang-kadang makannya hese ngabugakeun jelema anu api-api sare. Susah Pak, membangunkan orang yang pura-pura tidur dengan yang yakin tidur lebih susah. Udah tidur, udah bangun nanti, udah malasnya tahajud. Pak sholat, saya Pak Haji hujan. Hafal udah habis gitu kan. Nah saya buatnya terhadapan Allahu Akbar. Era pasti. Suami maca WA maghrib teh cara bukan pikiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pasti langsung merotal. Gitu, gampang. Tukul kalambai capek. Pasti dipegang awak oge. Ngeder we, robah pasti. Ya, bil hal lebih utama daripada bil qaul dakwah mah. Ya, sok contohan insyaallah. Ya. Tergantung gigireun we. Pamajikan tara unjang anjung Pak ka tetangga. Gara-gara gaul jeung si ibu eta jadi bawa hutang pamajikan teh. Lain gaul gitu. Lingkungan penting, itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Makanya jejehkeun anak, pamajikan, salaki ke siapa lingkungan yang bisa mendukung kebaikan. Insyaallah itu pun salah satu cara ya. Yang terakhir, yang keempat adalah at-targhib bi wa'dillah, termotivasi dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika termotivasi dengan janji Allah dan Rasulnya, semangat pasti ibadahnya. Makanya Allah sering mengatakan barang siapa yang begini akan begini. Kata Nabi, barang siapa yang begini akan begini. Itu apa? Memotivasi agar umatnya, agar hambanya semangat ibadah. Kayak kita nih pada anak puasa Ramadan, geus jam 2, kagok maghrib, rengek wae tah. Ngarengek. Wah, pokoknya guling-gulingan ceurik hayang buka hari tah. Kan lebar. Geus lemah tah puasa teh buka. Sok benekeun nih 50.000 teh maghrib. Tuluy moal puasana. Tuluy, da ieu tah diiming-imingi.
Ku Allah juga sama. Barang siapa yang ke masjid bakal kieu diiming-imingi supaya semangat. Antara bakal batal puasa terjadi tah. Gara-gara ningali duit 50.000, oh nya atuh ciramai susut, cicing kulin deui 50.000, magrib tuluy puasa nanti. Allah juga sama, memotivasi hambanya agar tuluy ibadah semangat. Dikasihlah nih, siapa yang begini akan surga, begini akan diampuni. Oh terus begitu, cacak dikitukan. Oke loh tuh, loba yang tak mau itu teh. Apalagi nggak dimotivasi ku Allah. Makanya coba lihat kembali fadilah keutamaan berjamaah gimana, baca Quran gimana, silaturahmi kumaha, sedekah kumaha, tahajud kumaha, dibuka deui supaya ada motivasi untuk semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang disampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat ibadah insya Allah kita mulai karena umur sudah bertambah, dunia sudah makin tua, kiamat akan dekat, ajal akan tiba, waktu akan habis, pertemuan dengan Allah akan nanti berhadapan dengan liqa Allah. Yuk kita baguskan ibadah kita penuhi semua ibadah kita kepada Allah agar nanti laporan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah tidak ada masalah insya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa semangat ibadah, menambal segala kekurangan masa lalu kita, dan mudah-mudahan waktu yang tinggal beberapa saat jadikan waktu emas buat kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.